kenapa dicatnya cat hitam? Kan ini ruangannya sudah gelap. Betul, betul. Harusnya cat ruangan tuh cerah. Ini gurunya juga nggak ngerti nih. Ini kan sudah gelap, daerahnya daerah gunung. Kenapa catnya hitam? Harusnya putih ya? Ya Pak, ruangan gelap. Oh, siap. Dicama dicat hitam ya, tambah gelap. Siap. Jadi mendisiplinkan siswa, kita oke, bagus, tapi gurunya juga harus bisa memperlihatkan kinerja yang baik di lingkungan sekolahnya. Saya lihat ini kinerjanya buruk sekolahnya. Dari video ini kita akan belajar melalui sebuah momen sidak Kang Deddy Mulyadi ke salah satu SMP negeri milik pemerintah daerah. KDM dibuat geleng-geleng dengan kondisi sekolah yang kotor, jorok, hancur, dan yang paling bikin enggak habis pikir yaitu ada ruangan kelas yang dindingnya sengaja dicat warna hitam pekat bak markas rahasia. Sekarang pelajaran apa? Enggak, masuk kelas aja. Enggak. Masuk kelas. Ya, masuk kelas. Dan nggak senang begini-gini. Masuk kelas sesuai pelajaran. Masuk kelas. Oh, sekolahnya jelek banget, Pak. Iya. Kenapa? Saya baru 2 bulan di sini. Wah, bukan baru bulan. Pertanyaan saya kenapa? Ini ada di anggaran 2002. Nah, untuk nggak dana bosnya selama ini dipakai apa? Kan di dana bos pasti ada komponen dana pembelian. Kalau saya alhamdulillah sudah coba. Artinya dana bosnya kepala sekolah sebelumnya dipakai apa? Kan harusnya kayak gini-gini selesai, Pak. Ini kan pembiaran. Ini kan karena dibiarkan. Kan istri kabupatennya sudah kontrol ke sini. Sudah ke sini. Kapan? Sebelum kejadian, dan 1 minggu setelah beliau dilantik, dan sini ada rehab 3 lokal sama toilet. Ini rencananya gimana? Kalau yang ini belum masuk, yang sudah masuk itu yang di sebelah sana Pak. Ada 3 lokal. Kalau ini saya berkomitmen yang rusak-rusak ini, insya Allah mulai bulan Desember kita selesaikan. Pintunya? Ini kan, ini cermin ketidakkreatifan. Betul. Yang kayak gini kan bisa diarahin oleh anak-anak sendiri. Iya, siap. Gak masa sekolah begini, pantesan anak-anaknya kalabur. Oh, iya. Ini kenapa dicatnya cat hitam? Kan ini ruangannya sudah gelap. Betul. Harusnya cat ruangan tuh cerah. Ini gurunya juga nggak ngerti nih. Ini kan sudah gelap, daerahnya daerah gunung. Kenapa catnya hitam? Harusnya putih ya? Ya Pak, ruangan gelap. Oh, siap. Dicama dicat hitam ya, tambah gelap. Siap. Kan jadi gelap. Ya. Nah, tambah gelap. Mana yang kelas yang kabur tuh? Anak kelasnya mana kelasnya? Emang SMP SD itu di mana-mana kayak gini? Lihat. Ini rencana mau Mbak, ini bisa dihapus nggak? bisa. Tapi rencana pakai whiteboard. Enggak, jangan banyak rencana lah. Lakukan sekarang. Yang terus rencana aja. Siap. Itu dokternya mana? Berarti hampir rata-rata SMP seperti ini ya? Hampir rata SMP. Ya berarti hampir rata seluruh SMP seperti ini. Ini sudah mengalami perbaikan sebenarnya Pak, tapi sudah besar. Nggak usah pakai argumentasi, sudah mengalami perbaikan. Butut mah
Cuman pernah diperbaiki. Hah? Pernah. Enggak Pak, jangan punya kebiasaan ketika saya ngecek itu berargumentasi dulu. Siap. Pernah diperbaiki dulu, butut mah butut ya Siap, Pak. siap. Nah, segitu gitu loh. Cuman sampah. Sampah. Yang sebelah sana Pak. Yang Ya, ini tempat kabur. Ya. Bu dokter. Ini Bu dokter ya? Sini. Ini Pak, perbaikan ini Pak. Ya. Tembok yang ini Pak, yang Ini Pak dulu yang Bapak galaknya jangan sama siswa aja, di sekolahnya harus galak, sekolahnya kotor. siap. Itu Siap. Pak. Jadi mendisiplinkan siswa kita oke bagus, tapi gurunya juga harus bisa memperlihatkan kinerja yang baik di lingkungan sekolahnya. Saya lihat ini kinerjanya buruk sekolahnya. Kotor, sampah. Jadi pembentukan karakter itu bukan hanya sekedar anak tidak kabur. Iya Pak. Masuk di ruang kelas, topi disimpan sebelah kanan. Gurunya harus ngerti bagaimana cara membangun karakter siswa. Saya lihat anak-anaknya belum terbentuk karakternya. Ini memang keterampilan siswa, bukan? Ini keterampilan. Enggak mau saya ini pembelajaran bukan? Kalau yang ini Enggak, artinya gini loh, kasih ini pembelajaran. Artinya seni. Seni apa? itu dari guru kesenian. Oh, guru kesenian. Artinya ini pembelajaran, ini seni lah ya. Iya. Ini karya seni. Dokternya mana? Dok. Yang dari rumah sakit ya? Yang dokter gigi? Di sini. Ini yang kelas anak yang kabur itu? Iya. Itu siapa yang merokok? Yang merokok angkat tangan. Jujur yang merokok angkat tangan. Saya hitung sampai 5. Yang merokok. Yang merokok angkat tangan. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang merokok angkat tangan. Saya katakan pasti anak itu ngegeng. Jadi Bu Guru, Pak Guru, Pak Kepala Sekolah, saya sudah ngomong anak-anak itu masih ngegeng. Ini juga kesalahan sekolah. Apa kesalahan sekolahnya? Anak ini dibikin satu. Harusnya dipisah. Kalau dibikin satu, dia ngegeng, dia kompak. Di kelasnya kompak, di luarnya kompak. Dia akan menguasai kelas ini. Dan seluruh kelas ini akan takut sama dia. Jadi gurunya harus ngerti bagaimana cara menata lingkungan dan sekolah. Jadi ini salah satu kelemahan. Harusnya mereka dipisah, diatur. Di sini saling periksa tuh giginya. Semua nanti ibu hari ini seluruh anak sekolah di sini giginya diperiksa. Ya. Mangga, silakan. Iya, nanti dua alatnya di Ah, boleh, alatnya diambil ya. Giginya diperiksa semuanya. Nanti bisa kelihatan mana yang merokok, mana yang tidak merokok. Itu gampang, nggak usah ditampal juga, apa periksa aja gigi. Terus kemudian yang berikutnya adalah guru nanti tidak boleh memberikan pembelajaran pada siswa dengan kekerasan. Ganti hukuman bukan dengan tamparan. Hukumannya diganti: 1, membersihkan sampah; 2, babat rumput; 3, ngecat sekolah; 4,
kemudian mengecat ruangan. 5, mengganti, misalnya orang tuanya diminta untuk membuat meja dan kursi sebagai bentuk hiki hukuman pada siswa. Ini bagian karena bapak terlalu beresiko nanti, ya kan? Ini di Jawa Barat gubernurnya Deddy Mulyadi bisa nangani, di tempat lain kan bermasalah. Di Bandung kan ada guru yang dipenjara 5 bulan, artinya beresiko. Karena beresiko, ambil hukuman yang mendisiplinkan siswa yang bermanfaat bagi lingkungan. Bersihin toilet, nyapu, ngepel, kemudian ngelap kaca, berbersihkan ruang kelas, membuatkan meja dan kursi. Itu cara yang terbaik. Ngecatin kelas kan lebih bermanfaat. Ya, dibanding kekerasan. Kenapa? Karena selalu ribut. Saya nggak mau lagi jauh ada orang ribut. Jadi guru mendisiplinkan siswa oke, hukuman itu penting, gitu. Tetapi tidak boleh kekerasan. Ganti dengan hukuman yang lebih bermanfaat dan lebih mendidik. Ya, kadang-kadang anak nakal itu semakin keras tamparannya, semakin keras dirinya. Itu kadang-kadang kalau anak nakal itu semakin keras tamparannya, semakin keras dirinya. Nah itu, ya. Kamu merokok sehari berapa bungkus? Jujur. 5 apa? 5 batang. Harga satu batangnya berapa? 1.500. Berarti sehari menghabiskan berapa rupiah? Enggak, saya tanya 1.500 kali 5 berapa? 1.500 kali 5 yang keras? Yang keras. Yang keras. 1.500 kali 5 berapa yang keras? 1.500 kali 5. Berapa? 8.000. Oke. 1.000 kali 5 berapa? 1.000 kali 5 berapa? 1.000 kali 5 7. Oke. Berarti ini matematika versi jalan cakar. Ya. 1.000 kali 5 berapa? 7.000. 1.000 kali 5 7.000. Oke. Kemudian 500 kali 5. 500 kali 5. 2.500. 7.000 tambah 2.500 berapa? Oke, baik. Pada para guru SMP matematika dasarnya lemah. Pelajarnya jangan tinggi-tinggi, terlalu ngejar kurikulum seperti ini. Latih aja anak-anak berhitung dulu. Ini SMP kelas berapa ini? SMP kelas 8, 5.000 kali 1.000 kali 5 aja nggak bisa. Itu pelajaran SD kelas 4. Ya, artinya bahwa anak-anak hari ini lemah di 3 hal: di membaca, di menulis, dan di menghitung. Terlalu high class, tinggi ke digital, teknologi informasi. Padahal Anda masuk kerja, yang diuji itu adalah matematika dasar. Dan hampir rata-rata di Jawa Barat orang nggak lulus masuk industri otomotif, industri elektrik, itu rata-rata tes matematika dasarnya tidak lulus. Matematika itu ngajarin kesabaran. Pesan moralnya yaitu, ketika sebuah sekolah dibiarkan kotor, jorok, dan dicat hitam pekat yang tidak estetik, itu adalah cerminan dari gelapnya hati dan karakter para pengelolanya. Pendidikan tidak akan pernah maju jika pengelola hanya menuntut hak dan anggaran, namun mengabaikan kewajiban moral untuk membentuk mentalitas siswa dan kenyamanan belajar di sekolah.